Gua kasih Angga dulu kali ya. Oh, boleh Mas. Enggak, seruan Angga dulu. Iya. Dulu aja ya, dulu. Enggak, karena sebenarnya ini kutub selatan, kutub utara. Coba ngomong. Angga dulu lah. Waduh, kalau itu sih untuk detik ini di hari ini dari Banyak banget. ya banyak banget dan akhirnya ya kalau gue sendiri nggak suka sama blocking musik gitu ya, karena terkadang kalau berbicara musik kita jadi nyasar berbicara kebudayaan gitu. Jadi ya kalau gue sih nggak akhirnya nggak terlalu peduli mau musik apa. Nah cuman kalau fashion mungkin gue lebih suka rentetan dari kancah musik Inggris yang domisilinya Manchester atau Northern Soul, Boogie House gitu. Terus suka kayak basic idenya Malcolm McLaren sama siapa istrinya? Istrinya siapa? Malcolm McLaren yang baru meninggal. Vivian siapa? Ya, yang bikin desain Sex Pistols gitu-gitu. Jadi intinya adalah gue musik suka apa aja, tapi kalau fashion gue lebih suka ke situ. Ya basicnya sebenarnya gua sama Angga ini ada yang relate tapi banyak juga yang tolak belakang. Jadi Angga tuh kadang-kadang banyak yang kencang-kencang, dulu bentuknya kayak gini dulu, dia agak lebih cadas gitu. Tapi artinya Angga lebih cadas, dan gue banyak banget dengerin musik-musik Inggris juga sih, ya lebih banyak ke Brits. Tapi artinya nggak cuma Britpop, ada juga ya dari mulai The Police segala macam, Genesis, Queen and everything lah yang major-majornya. Terus ya kita ya pengaruh nama band kita ini banyak juga kita dengerin. Ada satu zaman yang kita benar-benar hampir tiap hari dengerinnya Stone Roses. Ya zaman itulah, Oasis, Blur, ada Blue Tones, ada banyak banget ya, nggak tahu banyak. Tapi akhirnya itu blending dengan musik-musik yang setelah kita juga jadi garis bawah ini menarik karena ada kita punya lagu yang berapa lagu Mas? 6 lupa gue, 4 apa 6 ya, sekitar 6 lagu itu yang kita bikin di tahun zaman kita di tahun kira-kira 90, durasi 97 sampai 2000-an gitu. Terus habis itu kita vakum, terus kita lengkapin lagi dengan 4 lagu. Nah itu nanti mudah-mudahan kalau udah keluar semua, rilis semua singlenya bisa kelihatan perubahannya, maturity-nya berubah gitu dari pengaruh-pengaruh kita. Jadi yang dulu itu ya hype-nya Britpop segala macam, tapi pengaruhnya banyak sih. Ya basicnya dari musik-musik Inggris lah, fashion-nya juga lebih ke sana kemarin. Kira-kira gitu. Mas Daniel beda lagi nih, Monggo Mas Daniel. Kalau gue jujur paling banter zaman dulu kalau ngomong soal Britpop paling banter taunya Oasis. Pada akhirnya tahu Stone Roses dari beliau-beliau ini dan kebetulan suka gitu. Ya secara musik sih ya nggak tahu itu berpengaruh banget atau enggak, tapi minimal terakhir masih dengerin mereka itu. Tapi kalau awalnya banget sebelum ketemu mereka ya paling banter itu The Police lah. The Police tuh the best lah, itu dulu sering dengerin gitu. Dan dulu sering main sama Pak Sandy juga belum di genre-genre yang sekarang Pak. Sempat kecemplung juga main Sucala main. Kira-kira begitu. Tapi sekarang untuk kalau untuk ngomong soal Britpop ya Stone Roses masih dengerin banget. Ya basicnya semua musik kita lebih awam lah, kita semua pengaruh yang kita bisa kita suka aja ya udah kita coba. Dan lagu-lagu kita kedengeran sih banyak juga pengaruh-pengaruh dan perubahan-perubahannya dari tahun ke tahun gitu sih Mas, panjang deh ceritanya. Nah, ini tempat dulu ya, tempat gue yang jauh, nanti waktu biar yang ngerjain yang yang jauh. Tempatnya kita banyak kerja di Kamarangga Studio, bener-bener Kamarangga Studio, Kamarangga. Pure Kamarangga Studio sampai terakhir. Jadi ya Angga sih yang banyak benar-benar
mulai dari recording, engineer segala macam udah satu pintu nih Mas Angga. Proses ya Mas Angga jawab deh. Penderitaannya kira-kira berapa lama? Enggak lah, kan ya yang jelas dari gue mesti mengaccept atau menerima gitu. Kalau ya ini Daniel bukan Dimas, yang artinya kalau mau ngomong pola segala macam gitu ya mungkin yang satu nasi pakai kuah, yang satu nasi kering. Itu jadi udah beda banget. Gue mesti nerima satu hal itu dulu gitu. Oke, gue udah bisa nerima, akhirnya mixing akhirnya nge-take. Si Daniel juga mencoba berapa jam ya? Atau berapa hari? Enggak. Langsung 1,5 jam latihan sendirian, habis itu langsung take gitu. Enggak, itu disuruh jadi diri sendiri jadi cepet. Ya, Awalnya pengen jadi orang lain malah nggak keluar. gitu. Kelar gitu. Ya, terus ya yang fenomenal ya ada juga di bass gitu kan ya ada fenomenal aja gitu, kayak kayak milih sound gitu, mau milih suara bass yang kayak gimana gitu sampai akhirnya gitar gue sendiri juga akhirnya juga banyak penyesuaian gitu. Sampai akhirnya balik lagi gue ngetek gitar sampai balik lagi ke awal gitu, karena kalau kayak gini caranya manggungnya nggak bisa akhirnya diminimalisin lagi gitu. Ya begitu. Sound Maksudnya yang paling pertanyaan tuh kalau ngomongin vibe-nya ya sebetulnya asalnya ya di Garage Flower kalau bisa vibe-nya tetap dipelihara yang memang kita dulu begitu gitu. Ya. Kita dulu begitu. Ya mau pendengar ngerasain nggak begitu ya nggak apa-apa juga. Ini diusahain dari kitanya pengennya gitu. Untuk 6 lagu itu ya. Ya. Seperti itu. Ya mungkin nambah dikit ya. Proses recordingnya cukup menarik kan. Ada gitar sampai sempat diulang juga gitu. Bass juga sempat hampir diulang semuanya ya. Jadi bass sempat diulang semuanya. Terus drummer mau diusir. Maksudnya. Nah, jadi waktu itu akhirnya yang ngetekin bass, akhirnya gue yang ngetekin bass semua gitu kan. Ngulang lagi, jadinya semua ngulang lagi. Tapi kita coba cari colornya sedekat mungkin dengan color yang kita dulu tahun 92 waktu kita masih muda-muda. Tapi kan pemainnya udah beda, feel-nya juga udah beda. Tapi ya kita mulai ngusaha ngedeketin ke sana lah gitu. Untuk yang 6 lagu originalnya yang dari tahun 2000-an, kira-kira gitu. Kira-kira. Ada gitu.